Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 5 Juli 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, suara gembala pada sore hari ini. Kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami bersyukur olehnya ya Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu yang mungkin masih sering kami lakukan. Bapa, pimpin dalam ibadah, dalam pemberitaan firman pada sore malam hari ini. Singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus akan menolong kami juga para pendengar untuk bisa memahami kebenaran ini dengan baik. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berpikir, kita harus memiliki pandangan bahwa iblis atau kuasa kegelapan itu kuat, ya. Artinya mereka tidak mudah dikalahkan. Iblis atau kuasa kegelapan itu punya banyak cara untuk menjatuhkan orang percaya, punya banyak jalan, ya, untuk membuat orang percaya itu gagal, ya, gagal memahami kebenaran firman Tuhan, gagal meraih kehidupan yang benar seperti dikehendaki Tuhan. Nah, itu memang pekerjaan, ya, memang itu orientasinya iblis ke sana, ya, menjegal, mengganggu supaya orang percaya ini menjadi orang percaya yang tidak efektif bagi Tuhan, jadi orang percaya yang mencintai dunia. Nah, ini memang misi dari iblis, ya, jadi kita harus berpikiran, memiliki pikiran atau konsep berpikir bahwa iblis itu kuat dan tidak mudah dikalahkan, ya. Jangan sebaliknya kita menganggap bahwa iblis itu lemah dan mudah ditaklukkan, mudah dikalahkan. Kalau kita punya prinsip seperti itu, kita pasti akan menjadi orang-orang yang sembrono, ya, menjadi orang-orang yang tidak berjaga-jaga dan cenderung untuk meremehkan, ya, meremehkan untuk mendengar firman Tuhan, meremehkan untuk membangun intimasi dengan Tuhan, ya, tidak ada gairah atau hasrat untuk hidup benar, hidup dalam kesucian Tuhan. Itu pasti, ya. Jadi iblis itu licik, bahkan dikatakan, ya, kekuatannya itu disertai dengan manuver-manuver yang licik. Ya, nah kita tidak boleh merasa kuat dalam menghadapi manuver atau tipu daya iblis itu. Ya, jangan kita merasa punya keyakinan kuat dengan mengandalkan kekuatan kita. Ya, memang kita harus punya keyakinan bahwa kita mampu, tetapi ini semua harus ditopang. Ini semua harus ditopang oleh tindakan nyata kita, langkah nyata kita, yaitu lewat membangun intimasi dengan Tuhan. Kita terus mendengar sebanyak-banyaknya kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita itu seperti dipagari, seperti dibelenggu oleh kebenaran firman Tuhan, yang akhirnya kita tidak mudah berbuat salah. Jadi orang-orang percaya yang menganggap bahwa iblis itu lemah, iblis itu mudah dikalahkan, ya, hanya lewat doa dan penyembahan kita, wah, ini berbahaya. Mereka bisa tertipu dan nanti akhirnya mereka akan terbukti bahwa ternyata kekuatan atau kuasa kegelapan itu jauh lebih kuat daripada yang kita bayangkan, dan ini yang membahayakan, ya. Saya mengatakan hal ini, Bapak Ibu saudara, bukan tanpa alasan, ya, bukan tanpa alasan saya mengatakan hal ini. Karena apa? Bukti nyata bahwa kuasa kegelapan itu kuat dan sulit ditaklukkan oleh orang percaya atau kebanyakan orang percaya adalah bagaimana Bapak Ibu saudara dan saya itu menemukan, ya, kita menemukan banyak orang percaya dengan karakter buruk, bahkan sangat buruk. Ya, bukan hanya buruk, bahkan mungkin sangat buruk. Padahal mereka mungkin adalah orang-orang yang rajin ke gereja, ambil bagian pelayanan, ambil bagian
dalam pelayanan, bahkan mungkin seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Ya. Kalau kita menemukan orang-orang seperti ini dan mereka memiliki karakter yang buruk, perkataannya mudah melukai orang, sikap hatinya tidak memberkati orang, keputusannya suka merugikan orang lain, dan ini berlangsung dalam waktu yang lama. Coba kita mau bilang apa? Apakah orang-orang seperti ini dipimpin oleh Roh Kudus? Coba. Kalau misalnya sekali, dua kali, oke lah, kita anggap error. Ya, memang setiap kita, saya juga bisa error. Artinya melakukan sesuatu yang mestinya tidak pantas, tetapi itu didorong karena emosional, ya, respon sesaat. Tetapi sesudahnya kita menyesal. Nah, itu sesudahnya kita ada penyesalan yang amat dalam. Ini karena memang saya error, saya kilaf, bisa. Tetapi kalau karakter buruk, kebiasaan itu nyaris diperagakan sepanjang waktu, dan kita tidak pernah melihat bagaimana hidup mereka memberkati, bagaimana tutur kata mereka itu membawa keteduhan. Ya, nyaris kita tidak pernah menemukan itu. Ya, apa yang tidak kita katakan? Masa orang seperti ini akan kita katakan, oh dia dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, karena hanya ada dua. Ya, hanya ada dua kemungkinan. Orang berjalan menjalani hidup ini dalam pimpinan Roh Kudus, atau dia berjalan menjalani kehidupan ini dalam pimpinan kuasa kegelapan. Ya, masalahnya orang tidak sadar. Ya, masalahnya orang tidak sadar. Ya. Dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa itulah hasil atau kerja keras iblis untuk mempengaruhi orang percaya. Itulah hasil kerja keras kuasa kegelapan untuk mempengaruhi orang percaya. Ya. Nah, itu terbukti yang saya katakan, kita banyak menemukan orang-orang percaya dengan karakter buruk, bahkan sangat buruk. Hidupnya tidak memberkati, hidupnya menjadi batu sandungan, hidupnya menjadi cemoohan banyak orang. Ya, bukan orang luar, orang di dalam rumah pun mencemooh. Bahkan mungkin pasangan hidup atau anaknya atau menantunya mengeluh dengan cara hidup seperti ini. Ya, coba kita mau bilang apa? Mereka ini dipimpin Roh Kudus? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Dan ini bukti nyata. Kita seringkali melihat banyaknya orang percaya konflik dengan sesamanya. Ya, orang percaya konflik, berselisih tajam dengan sesamanya. Ya, bisa dengan keluarga besarnya, bisa dengan pasangan hidupnya, bisa dengan saudara kandungnya, dengan orang tuanya. Menyedihkan enggak? Ya, nanti belum lagi dengan mertuanya, dan banyak hal. Ya, konflik dengan hamba Tuhan atau pendetanya itu sering kita temui itu. Ya, dia ngomongin hamba Tuhannya, ngomongin pendetanya secara vulgar, menjelek-jelekan. Ya, ini yang sering kita temukan. Ya, dan yang lebih tragis dan membuat kita prihatin adalah kita menyaksikan perseteruan yang sangat tajam di antara pendeta-pendeta atau hamba Tuhan yang memiliki nama besar, dan itu bisa dilihat di YouTube. Ya, saya tidak bosan mengatakan hal ini biar kita tuh melihat kenyataan itu loh, nyata. Hamba-hamba Tuhan dengan nama besar, dengan pengikut atau jemaat yang ribuan atau puluhan ribu itu konflik dengan sesama hamba Tuhan yang juga pengikutnya ribuan atau puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu. Nah, ini kan dari situ kan kita melihat, ya, dari situ kan melihat, kita kan bisa melihat bahwa itu pasti ada peran kuasa kegelapan. Ya, pasti ada seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh kuasa kegelapan, sementara yang lain tidak. Ya tidak bisa, kita nggak bisa dihindari. Masa kalau dua-duanya dipimpin Roh Kudus, masa mau berantem, menjelek-jelekkan di YouTube, ya. Coba kita renungkan, masa dua-duanya kita bilang, oh yang satu dipimpin Roh Kudus, yang satu juga dipimpin Roh Kudus, mana mungkin? Ya, sama-sama Roh Kudus kok berseberangan, berselisih, dan ini selisih ini tajam.
Ya kita tidak usah menutup mata akan ini. Itulah realita yang memang ada di depan kita. Ya, itu realita yang ada di depan kita. Ya, karena begitu sampai akhirnya mungkin saya tidak tahu, mungkin ada salah satu pihak yang dia itu puas kalau dia berhasil membunuh karakter salah satu atau seseorang hamba Tuhan atau beberapa hamba Tuhan. Mungkin dia puas. Tuh lihat, kalahkan dia debat, habisin dia lewat YouTube. Coba membunuh karakter sesama hamba Tuhan. Ini kan manuver iblis. Ya, kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu sungkan mengatakan bahwa salah satu di antara mereka pasti dipakai iblis. Kalau nggak mungkin mereka bertengkar tajam seperti itu. Ya. Nah, masalahnya itu banyak orang menyangka bahwa karya iblis itu hanya akan nampak atau dinyatakan dalam diri seseorang. Kalau orang itu sebagai perampok, ya dia penjudi, ya dia pezina, ya dia suka berbuat jahat. Ya, itu masalahnya orang itu hanya mengira bahwa itulah karya iblis, karya kuasa kegelapan. Ini salah. Ya, belum lagi nanti, kalau lihat manifestasinya dalam bentuk dia masuk dalam seseorang, terus orang itu berteriak-teriak kemasukan roh jahat. Ya, belum nanti berupa hantu yang menakutkan. Ya memang itu iblis, tapi kalau yang hal-hal seperti itu kecil, itu mudah dikalahkan dengan doa, puasa, dengan tekad kita bisa kita kalahkan kuasa iblis. Yang sulit itu kalau kuasa iblis, kuasa kegelapan itu masuk dalam pikiran seseorang. Lah itu yang sulit. Masuk dalam pikiran seseorang dan menguasai pikiran orang itu, mengendalikan pikiran orang itu, yang akhirnya apa? Apapun yang dilakukan orang itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Ya, bukan yang dikehendaki Tuhan. Ya, padahal kita harus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat harus itu kehendak Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 16, Injil Matius pasal 16, Injil Matius 16 ayat 23, ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Jadi jelas Tuhan Yesus menghardik Petrus, "Nyalah iblis." Yang dikatakan iblis itu bukan pribadi Kristus, pribadi Petrus itu, tetapi pikiran yang ada di dalam diri Petrus. Ya. Karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Coba, Bapak Ibu Saudara, mari kita dengan teduh merenungkan apa yang saya sampaikan. Ya. Jangan-jangan ada di antara kita yang sejatinya itu sedang dalam proses, ya, iblis kuasa kegelapan itu sedang berjuang menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Maka beberapa kali saya khotbah, saya selalu katakan, miliki hati yang murni, hati yang bersih, hati yang suci, yang ditandai dengan setiap tindakan kita tanpa motivasi apapun, ya, dan membawa keteduhan. Ya. Jadi ketika seseorang itu bukan melakukan bukan yang dikehendaki Tuhan, maka sejatinya dia sedang melakukan apa yang diinginkan iblis. Ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengerti bahwa itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini. Ya. Ya. Atau kita balik, untuk mengetahui bahwa bukan yang dikehendaki Tuhan itu yang kita lakukan. Ya, saya ulangi. Untuk mengetahui bahwa bukan kehendak Tuhan yang aku lakukan. Ya, coba bagaimana Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa itu bukan kehendak Tuhan? Ya, maka hal ini, maka sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dikehendaki Tuhan.
Jadi kita mengerti dulu apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita, apa yang dikehendaki Tuhan yang harus kita lakukan. Kita harus tahu. Nah, kalau itu kita harus tahu, kita memahami dengan benar, maka selanjutnya kita akan tahu bahwa oh itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Ya, karena kita tahu yang dikehendaki Tuhan. Seperti gini Bapak Ibu Saudara, seperti gini. Untuk mengetahui uang palsu, ya, untuk mengetahui uang palsu, kita harus tahu pasti ciri-ciri uang asli. Ngerti? Jadi kita harus tahu ciri-ciri uang asli, kita tahu. Oh, ada benangnya, kertasnya begini, transparan begini. Nah, itu baru kita tahu itu palsu, karena kita tahu mana yang asli. Ya, jadi ketika seseorang, misalnya petugas bank atau bagian keuangan, diajari untuk mengenali uang palsu, mereka tidak diberikan uang palsu, tapi dia diajarkan untuk mengenali ciri-ciri uang asli. Oh, ini cirinya. Jadi nanti ketika dia lihat uang palsu, sudah tahu oh ini palsu. Dia tidak perlu tahu ciri uang palsu, tidak perlu tahu. Tapi yang dia perlu tahu adalah ciri khas dari uang asli. Maka dengan sendirinya mudah membedakan. Oh, ini ciri uang asli nih. Kamu nggak termasuk itu, berarti palsu. Sama, ya, kita harus memahami pengajaran yang benar, baru kita tahu oh itu pengajaran yang salah. Ya. Kalau kita tidak mengetahui mana pengajaran yang benar, kita tidak bisa ngomong itu pengajaran yang salah. Ukurannya apa? Ya, ukurannya apa? Jadi makanya belajar kebenaran itu bukan penting, sangat penting. Karena di situ Bapak Ibu akan memiliki filter yang sensitif. Ya, karena kita diisi oleh kebenaran yang benar-benar benar. Maka ketika kita mendengar firman yang tidak benar, kita langsung tahu, oh ini nggak benar. Ya. Ketika kita terus mengerti kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, ketika ada satu hal, wah ini bukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi orang percaya harus mengetahui bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Bagaimana dia mengetahui bahwa itu bukan kehendak Tuhan, maka dia harus tahu bahwa kehendak Tuhan itu yang seperti ini. Nah, ciri-ciri kehendak Tuhan itu yang ya diantaranya adalah ciri kehendak Tuhan adalah apa? Dia pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Ya. Kalau itu kehendak Tuhan, tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, dan tidak ada unsur-unsur untuk melukai orang lain, tidak ada. Tapi kalau memang karena dia menyampaikan satu kebenaran, ada orang yang terluka, nah itu memang konsekuensi dari kebenaran itu. Ya, karena kebenaran itu, firman itu bagaikan pedang bermata dua, ya, yang bisa menyakitkan, menusuk sampai dalam. Ya. Dan kalau itu kehendak Tuhan, itu pasti akan merubah karakter buruk seseorang. Itu akan merubah karakter buruk seseorang, pasti akan otomatis akan diubahkan kalau dia mau menderita. Ya. Dan kalau itu kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan, ini pasti dia akan menegur kesalahan. Karena firman Tuhan katakan, ya, kebenaran-kebenaran yang disampaikan itu harus mengingatkan orang yang hidup dalam kesalahan, dia menegur, membawa orang hidup dalam kebenaran. Itu pasti kehendak Tuhan. Ya, di luar itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi dengan memahami kebenaran ini, Injil Matius 16 ayat 23 ini, kita jadi berani berpikir, ya, kita berani mengambil kesimpulan, ya, bahwa sebaik apapun yang dipikirkan orang, yang dikerjakan seseorang, kalau itu bukan dari pikiran Allah, maka itu akan menjadi batu sandungan, dan ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan inilah hasil kerja kuasa kegelapan. Ya. Jadi sebaik apapun yang kita pikirkan, menurut kita itu baik. Sebaik apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kalau itu bukan dari pikiran Allah, bukan kehendak Tuhan, ya, maka bisa dikatakan bahwa itu pikiran iblis. Ya, itu
dalam pimpinan kuasa kegelapan yang akhirnya pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Memang tidak selalu menimbulkan masalah saat itu, pasti di kemudian hari akan menimbulkan masalah. Ya, contohnya apa? Bagaimana kita melihat orang-orang yang banyak uangnya itu memanjakan anak-anaknya, memanjakan anak-anaknya. Ya, dia mau dikatakan bahwa oh aku orang tua yang sayang anak, aku orang tua yang mengasihi anak, tapi dengan cara yang salah. Bukan membawa mereka untuk setia di dalam ibadah, mendengar firman Tuhan, tapi apa? Apapun permintaan anak itu dituruti. Ya, minta HP baru dibeliin, minta mobil baru dibeliin, minta laptop baru dibeliin. Itu mereka, para orang tua menganggap bahwa itu adalah wujud dari kasih sayang mereka pada anak. Ya. Saya tidak mengatakan salah kita memberikan mobil baru, laptop baru, HP baru untuk anak-anaknya. Tetapi kita harus tahu, kita harus tanya Tuhan, apakah dengan aku berikan ini, dia akan menjadi anak yang semakin bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh rohaninya, ya, menghormati orang tua, menjadi anak-anak yang setia, makin setia dan setia beribadah, atau dia menjadi anak yang sulit dikendalikan. Ya, kita harus tahu. Anak-anak kita itu tidak harus kita bela setiap dia berselisih dengan siapapun. Apakah dengan tetangga, dengan ponakan, dengan adiknya, dengan kakak, tidak harus kita bela. Ya, ada orang tua yang wah setiap anaknya berselisih dibela, dia tidak tahu duduk persoalan yang dengan benar. Akhirnya membuat anak ini besar kepala. Ya, membuat anak ini merasa selalu dalam tindakan yang benar, karena orang tuanya membela. Ya, yang biasanya begini melakukan ini ibu. Ya, anaknya salah, papahnya, ayahnya wah dibela mati-mati. Ini tidak pas. Ya, tidak pas. Kita harus tanya Tuhan. Ya, jangan kelihatannya kita baik, ternyata itu bukan yang dipikirkan Allah. Ya. Jadi betapa tragisnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami hal ini, ternyata banyak orang percaya yang masih dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ya. Jadi dengan memahami apa yang saya sampaikan, kita Bapak Ibu Saudara coba renungkan, maka kita akan menemukan betapa banyaknya orang-orang yang dalam proses dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh kekuatan kuasa kegelapan. Ya, saya tidak mengatakan mereka mutlak dikuasai, tetapi dalam proses, kalau anak ini tidak cepat ditarik dari keadaan seperti itu, ditarik, dibawa masuk dalam komunitas yang rohani, dibawa ke dalam komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan, ini bisa terhilang anak-anak ini. Mau dia S2, S3, mau dia punya kekayaan yang berlimpah, tetapi kalau dia semakin liar, dia sedang dipakai kuasa kegelapan. Ya. Jadi kehendak Tuhan itu pasti harus mendatangkan damai sejahtera. Ya, mendatangkan damai sejahtera, tidak mendatangkan kegaduhan, tidak saling melukai. Ya, itu kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau kita ngomong, "Oh, ini kehendak saya disuruh Tuhan," tapi membawa kegaduhan, melukai banyak orang. Ya, menimbulkan perpecahan, pasti bukan kehendak Tuhan itu. Ya. Jadi ini yang menjadi perenungan kita. Nah, satu hal yang mau saya sampaikan, memang ada orang-orang yang sudah tidak menjadi target. Ada orang-orang yang sudah tidak menjadi target dari kuasa kegelapan. Jadi kuasa kegelapan sudah tidak membidik orang itu. Karena kuasa kegelapan, karena iblis merasa bahwa orang itu sudah ada di pihaknya. Ya, jadi nggak usah diganggu, orang itu sudah ada di pihaknya. Karena mereka sudah memikirkan hal-hal yang duniawi. Memang orang ini mungkin tidak jahat, karakternya tidak buruk, ya, tidak buruk seperti dibayangkan orang. Mereka bisa kelihatan sebagai orang yang bersahaja, murah hati. Mereka bisa seperti orang yang banyak menolong, ya, banyak menolong sesama. Tetapi ingat, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan, apa yang sedang mereka perjuangkan bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi untuk membangun nilai diri. Dia ingin disebut bahwa dia orang baik,
Dia ingin disebut bahwa dia orang yang murah hati. Nah, ini salah. Ya. Dan 2 Korintus 11 ayat 14 itu mengatakan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Lah ini kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Banyak kita menemukan hal-hal yang aneh. Ya, wah kok gini, tapi ternyata mereka tidak dibidik iblis karena mereka memang sudah di pihak iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya yang setia ke gereja itu sedang diperebutkan bagaimana iblis menguasai diri kita. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jangan bosan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terus bangun intimasi dengan Tuhan. Bangun mezbah doa. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kiranya kebenaran-kebenaran ini Tuhan termeterai di dalam setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran ini. Roh Kudus, Engkau berkarya terus dalam setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.